gue dulu mau nikah duit gue cuma 1,5 juta gitu. Anjing. Mental hurt, bokap cerai, nyokap cerai. Gak ada apa-apanya ya? Gue 3 kali ngalamin berarti kan, dia cerai nikah lagi gitu. Kayak pernah lagi perpisahan lah ya gue. Terus dia tidur sini, terus gue pegang tetenya kan. Ingat banget ceweknya mau bunuh diri gara-gara pernah dicium. Ini duit dari Spotify buat apa ya katanya? Kalau kita bagi-bagi doang habis nih gitu. Waduh ribet ya. Bikin ini aja dah rumah makan Padang kata Regen. Gue nggak pernah takut akan masa depan gitu karena gue beneran lah, karena gue anjir masa kecil aja udah sebrutal itu keluarga gue. Anjir gue mau mati umur, kalau biarin gue mati duluan lu, gue sumpahin abadi mampus lu. Dulu mau makan daging nabung-nabung, sekarang udah bisa makan daging asam urat. Gitu ya, kenapa ya? Jalan 4:30 bareng tukang ayam paling. SD gue 3 sekolah, kuliah 3 kampus gue dari 2009 sampai 2018. Lu nih rumah nih Pondok Indah bagus gitu, cuman dekil bang lu bener. Podcast itu selesai nggak selesai kumpul. Iya. Ntar dulu deh bentar. Jangan bercanda bisa nggak di sini? Jangan bercanda. Bisa. Bisa ya? Bisa. Lu kan komedian nih. Jangan Bisa. bercanda tapi tuh. Bisa dikit. Bukannya udah merah. Merah habis perawatan tadi lu bilang. Janjinya jam 3. Maaf nih bang, perawatan dulu telat dikit, aman gue bilang. Kenapa sih Pok perawatan tuh mau ngapain Pok? Biar ini bang bersih tadinya. Lu nih rumah nih Pondok Indah bagus gitu, cuman dekil bang lu bener. Itu kan Tapi gua nggak nolong juga sih, tetep aja. Penyamaran bang. Itu, Oh bang. Penyamaran tuh Pok. Iya gitu. Nah Pok, ini udah mulai. Udah mulai lah. Udah mulai. Nyelo aja kita mulai. Udah. Kayaknya setiap podcast gue mau mulai membiasakan ini deh. Gue pengen tahu dari 0 titik sampai sekarang lu ceritain dah. Cerita aja. Ntar gue sambil tanya-tanya. Dari nol. Dari 0 lahir di mana gitu. Jadi bokap nyokap gua tuh pacaran dulu. Pacaran ya kan. Nyokap gua masih kuliah. Tapi nyokap gua tinggal di rumah bokap gua waktu dia masih kuliah, terus akhirnya daripada tinggal sini suruh nikah gitu. Oh begitu? Iya, ini cerita dari dia. Anjir. Daripada tinggal di sini udah akrab sama mertua berarti. Iya, sama mertua udah suruh nikah. Nikah lah dia, gitu. Set nikah. Udah punya anak gua, tapi umur 1,5 tahun cerai. Gua umur 1,5 tahun. Oh gitu? Iya, gua masih umur 1,5 tahun, dia udah cerai. Terus nyokap gua nikah lagi, gua gede bokap Viko. Oh begitu. Ya, jadi gua tahunya bokap gua mau bokap Viko itu karena kan dari kecil banget ya, Oh, ingatannya soalnya belum ini ya. Iya, jadi pas gua tumbuh gede baru tahu gua. Umur berapa tuh tahu? SD gitulah. SD gitu tahu. Tapi kan bokap Viko emang Iya, awalnya bukan om gua juga awalnya. Karena suaminya tante gua, kakaknya nyokap gua meninggal. Oh gitu. Iya, terus kayak turun ranjang lah gitu. Nyokap gue udah cerai. Ini baru tahu nih gue nih. Iya. Terus? Jadi kakaknya meninggal. Bokapnya Viko ini kan jadi duda. Iya, nikah sama adiknya nyokap. Iya, adiknya. Kakaknya nyokap. Enggak dong. Iya, kakaknya nyokap dong. Sama nyokap gua, sama adiknya. Sama adiknya nyokap. Adiknya. Ya, bener, adiknya nyokap. Nah gitu, jadinya emang udah om lah gitu. Emang gua udah ponakan dia gitu. Jadi tapi juga lo kan gak inget pasti. iya gak ingat masih gitu. Masih 1,5 tahun inget apaan kita. Taunya gitu. Dan gua inian apa namanya, dari kecil kan bareng. Dia belum punya anak, belum punya Viko kan dulu. Dia udah punya anak, kakak gua ada cewek 2. Oh gitu. Iya, dianya udah punya anak, tapi dia belum punya anak cowok gitu. Jadi kayak ya udah gua disayang banget lah dulu. Kompleks tapi gitu. seru juga ya. Apa? Kompleks tapi seru juga. Nggak seru lah. Nggak seru. Ribet bang, bener dah. Kenapa ribet? Masih panjang ini, nanti Dini masih cerai lagi gitu. Terusin. Ribet beneran dah. Makanya gue kalau suka sebel gitu kalau di TikTok di mana ada mental hurt, bokap cerai, nyokap cerai. Gak ada apa-apanya ya? Gue 3 kali ngalamin berarti kan, dia cerai nikah lagi gitu. Kayak. Yang kedua umur berapa tuh? Yang kedua siapa? Perceraian yang kedua umur berapa?
pacaran kedua. Perceraian kedua. Nah, kan 3 kali. Gue juga tahu ini. Gue pikir. Nah kan udah terlalu nikah bokap Piko tuh. Udah set. Pas gua umur 3 tahun. Lahirlah Piko. Punya anak Piko. Pernikahan nyokap gua sama suami barunya ini. Om gua itu punya anak Piko. Nah terus punya anak lagi adek gua yang cewek gitu. 2 berarti kan. Ya punya anak 2 13 tahun rumah tangga akhirnya cerai lagi. Oh gitu. Dia bercerai tuh. Nah di situ gua itu gimana berarti ya? SMA lo ya, SMA nih ya. Gua SMA kan? SMA lah. Iya kan? Piko SMP gitu. Nah, gua karena tahu dulu orang tua gua pernah cerai dan gua nggak ada masalah gitu dan di usia gua masih kecil dan pas ngalamin itu juga gua nggak amburadul lah gitu nggak ya broken home yang sayat-sayat enggak cutting. kayak gitu. Beda sama Piko. Oh, Piko seberontak itu dulu SMP tiap hari berantem, ribut gitu, masalah terus di sekolah gitu sampai sekarang bandel. Ya gitulah. Karena jadi gue selalu ngasih tahu bang, kadang sering ke teman-teman kalau mau cerai dari anak masih kecil. Pas udah gede kasihan. Kalau mau pas masih kecil aja ya. Enggak, iya karena lukanya nggak begitu parah kayaknya, dia belum banyak waktu bersama ibu bapaknya. Ada bonding ya. Iya udah. Kalau udah pada gede gitu. Kalau gue kan emang gue nggak tahu. Gue nyokap bokap gue kayak gimana, orang umur 1,5 tahun. Apa sih memorinya juga nggak ada. Tapi mau bokap masih ketemu tuh, bokap yang asli, bokap kandung. Iya dan itu SD SMP lah gue mulai ketemu gitu. Cuman susah lah, nggak itu. Dia juga udah punya keluarga gitu. Iya dia punya keluarga, udah punya anak juga gitu. Jadi gue tahu ini bokap gue tapi di hati kayak bukan ya? Iya jadi kayaknya kalau dia marah gitu nggak bisa terima gua gitu, kayak dinasihatin dia kayak gua tuh dulu pernah kalau sama dia tuh ngelawan gitu karena nggak ada ikatan apa ya orang tua gitu karena kan nggak dari kecil bareng apa segala gitu kali ya. Nah terus pas itu udah nikah sekarang pas gua punya anak baru mulai akrab nih, kayaknya orang tua mau sebrengsek apapun kayaknya sama anak mah sayang gitu. Jadi iya benar. Karena gue ngerasain gitu, gue sama anak gue gini gitu, gue nggak mau lah anak gue gede jauh dari gue, makanya sekarang mulai deket gue sama bokap gue gitu. Dia mulai dapat point of view bapak nih ya. Iya mulai dapat point of view bapak. Ternyata emang nggak semua bapak bisa ya ngomong sayang, apalagi tuh aneh bener gitu, kayak kita aja ngomong sayang ke bokap kita, gue sih kayak tergantung gitu. Tergantung bondingnya sih. Iya makanya. Tergantung bonding, tergantung quality time hubungannya sebenarnya. Iya tapi kan posisi gue dari 1,5 tahun juga udah pisah gitu. Iya makanya nggak ada bonding, nggak ada ikatan batin tuh gimana, nggak kelihatan. Iya. Ikatan batin. Makanya dah. Tapi sekarang udah sering udah video call, apalagi udah punya cucu dia gitu, jadi lebih itu. Minta duit lah po, gantiin yang kemarin hilang. Nah berapa tahun tuh dia hilang tuh? Nah kan sekali video call Pak bagi dong 300 juta gitu dong. Enggak, gue kan gak pernah minta duit bang gitu. Tapi pas mau nikah gue gak ada duit. Gue dulu mau nikah duit gue cuma 1,5 juta gitu. Iya. 1,5 juta buat token listrik sebulan. Iya gara-gara cewek gue kalau kita gak nikah, kamu gak berani nikahin aku, udah kita putus aja. Ya berani gue ke rumahnya, gue bilang ke bokapnya. Langsung ditatangin gitu. Iya ditantangin. Gue lagi di Jogja, gue kan kuliah di Jogja kan. Gue ke Jakarta, ke rumahnya bilang, Pak saya mau nikah gitu. Terus ini anak bapak udah minta nikah, tapi terus terang duit saya 1,5 juta. Terus bapaknya, iya. Lah, gue kan ditanya berani ya. Kalau berani mah berani ayo. Bener kata juga gua. sih. Kan iya kalau berani mau berani dengan keadaan gue gitu ya gue jujur. Duit gue cuma 1,5 juta kata gue. Terus kata mertua gue gitu ya. Ya saya sih nggak peduli duit kamu berapa, kerjaan kamu apa, dan niat baik sama anak saya aja udah lebih dari cukup. Pede gua. Tau gitu bilang 700. Anjing. Tapi dapat mertua gokil juga tuh. Itu bokap dong, mertua bokap dong yang ngomong dong. Mertua. Maksudnya dari bokap, dari papanya. Iya, bokapnya bini gua. Ya udah terus gitu, ya udah nikah, terus gua ngobrol sama bini gua. Udah kita nikah di KUA aja udah gitu 700.000 doang kayak gitu. TikTok-TikTokan itu ya. Yang penting nikah gitu. Terus gue bilang sama bokap gue, ini nggak pernah komunikasi, nggak pernah apa, gue bilang sama bokap gue, Pak mau nikah gini, izin doang gue, doain gini. Dia mau di mana?
Udah nanti inilah apa namanya resepsi apa segera papa yang bantu gitu. Iya. Jadi resepsi dong. Hah? Jadi resepsi. Jadinya nikahnya di gedung, nggak Dia yang jadi bayarin nikah. itu? Iya. Bokap gua kasih bokap gua. Rezeki nikah, rezeki Lah nikah. enggak lah, gantiin waktu dia hilang kemarin lah. Oh kurang kalau itu. Oh iya benar. enggak. Nah itu udah dari pas nikah itu udah, wah ya udah gua jadi resepsi apa segala macam. Lanjut, itu kan berarti lu belum ceritain SMP. Lengkapnya jauh tadi tuh. Iya enggak itu kan. SMP di mana, SD di mana, tinggal di mana. Ceritain aja nih bio kehidupan di opening tuh ceritain itu SD. dulu. Nah, masa kecil gua ada tuh kan punya adik Piko gitu kan. Gua SD itu ya sampai Masa situ kecil kan. punya adik Viko aja. Iya benar benar. Sampai situ kan. SD gua 3 sekolah. SD udah pindah-pindah gua. SD kelas 1 gua di Ciputat. Apa sekolah masih enggak? Sekolah ya karena gua tinggal di Ciputat dulu. Masih kan ke sekolahnya? Masih Swasta negeri SDN Kampung Bulak 1. Wah, oke. Masih ingat ya. Ya. Sebelumnya TK dulu tapi. Cuman setahun di situ pindah. Iya. Pindah ke? Pindah ke Depok. Pindah ke Depok di apa tuh di Sawangan namanya. Lupa. SD negeri juga. Negeri juga. Negeri itu lupa angka doang lah ya, karena namanya sama SDN Iya. 0 berapa 01, 02, Iya, 03 itu. gitu ya. Lupa angkanya lah gua gitu udah. Kelas 3 gue pindah ke Jakarta. Tapi orang tua masih di Depok. Gue ditaruh di rumah nenek gua. Nah, kenapa dititipin ke Bandung? Gara-gara di sekolah yang di Depok itu nilai gua bagus. Terus ditanya apa aja tapi nggak bisa, tapi di rapot bagus. Jadi bokap gua, apaan ini sekolah ini nilainya dari mana gitu. Iya makanya. Seriusan itu? Iya, sekolahnya nggak beres ini katanya. Dipindahin? Pindah ke Jakarta, gua di Serengseng Sawah dulu. Oke. Di rumah nenek gua. Negeri juga nih? Negeri SDN 011 pagi SD Percontohan. Wes. Gila. Bagus SD lah. example. Oke. Kelas 3 sampai kelas 4 gue di rumah nenek gue tuh di Serengseng itu. Kelas 5 balik tinggal di Depok, nggak boleh tinggal di rumah nenek. Gara-gara gue bokap gue sebel katanya kemana-mana dipakein kemeja kancingnya sampai atas. Alasannya masa gitu sih? Iya salah satunya itu nenek gue tuh gue umur segitu kan dia lagi main ke rumah terus gue mau berangkat sekolah baju dimasukin sama dia terus kancing dikatasin kayak terlalu ini nggak bisa nih anak kayak begini Kerapian nanti banget atau? bukan kerapian terlalu dimanja gitu ini anak cowok nih nggak bisa kalau sama nenek kan kadang gitu ya nenek tuh apa aja lebih iya Pak iya. Karena itu psikologinya tuh apa namanya psikologinya itu dia anaknya udah gede. Dia kangen sama anaknya waktu anaknya kecil. Iya. Jadi cintanya kangen itu dilampiaskannya kemana? Ke cucu. Itu pasti makanya ada anak nenek kan dibilangnya kan, bukan cucu nenek, ada anak nenek tuh. Iya, dan anak nenek lebih anak kakek gitu. apa ya lebih sayangnya tuh kayak berlebihan gitu takutnya. Dan nenek gua tuh punya di rumah tuh ada tante gua cewek 2 gitu. Kakek gua udah meninggal, nggak bisa kata bokap gua. Ini harus nggak apa-apa jauh tinggal di Depok, sekolah di Jakarta. Tapi dia tinggal di lingkungan yang ada cowoknya gitu, laki-lakinya. Kalau dia besar nenek sama tantenya 2 cewek semua di situ dia nggak bisa ngeliat sosok laki-laki kata dia. Oh ini pikiran nyokap nih? Bokap. Oh bokap. Ya takutnya nanti gimana karena om gua pelajaran ada kakaknya nyokap gua itu tinggal sama neneknya. Sama wanita semua lah. Semua wanita semua gitu. Sekarang ya itu apa nggak bisa kerja nggak bisa macem-macem gitu dia kuliah pinter apa kerja cuma bisa di balik meja gitu. Oh karena begitu gak ada sosok laki-laki yang ya inisiatif nggak ada kerja serabut sampai bawa motor aja nggak bisa gitu dia. Hah? Iya serius? Iya tapi pinter. Ada zaman segini zaman ini ada orang nggak bisa bawa motor? Iya karena ya gitu kayaknya. Nah bokap gua nggak mau gitu lingkungannya cewek semua jadi jiwa cowoknya tuh. Tapi ya juga sih kakak kandung gue tuh kakak gue yang cewek nggak bisa bawa sepeda sih ada juga sih bang. Iya emang ada. Tapi kan kadang nggak bisa bawa sepeda tapi bisa bawa mobil gitu. Ini om gua nggak bisa sama semua. Sekali nggak ada. Nggak bisa makanya begitu kerja udah kerja udah enak nih kalau di kerjaan mungkin bagus lah kan orang ekonomi gitu kan asal di balik meja tapi depan komputer. Gak bisa nyetir mobil gak bisa apa. Iya terus tiba-tiba. Ini gak jauh banget itu gimana berkeluarga ya? Makanya itu repot kan. Terus
perusahaannya collab gitulah. Hmm. Nggak, udah itu dari gua SD sampai sekarang jadinya nganggur. Lama juga ya. Dari Lama gua juga SD. tuh anjing dari dulu Iya. SD sampai sekarang. Iya, gitu. SMP lanjut. Nah SD udah lulus, gua SD kelas 4 udah naik angkot 2 kali gua. Dari Depok harus ke Srengseng karena gua 2 tinggal kali di Depok. dari Depok ke Jakarta. Dari SD udah naik angkot Iya, berangkat 4:30 pagi. sendiri. Kelas 4 sendiri. Kenapa ya anak zaman dulu kayak gitu-gitu berani ya? Iya, sekarang enggak. Kenapa sekarang? Gua Lu juga- SD kelas berapa itu? Kelas 4. Karena kan Kelas 4 tuh berarti umur 8 9 tahun ya? Iya, 9 tahun. Naik Gila, angkot. Iya juga sih, gue kan SD gue jauh juga tuh, gue Jakarta Pusat nggak jauh-jauh banget, lo kan Depok Jakarta ya, Iya. gue dari Salemba ke Senen, tetap aja udah naik angkot sendiri tuh, Iya. Anak sekarang bukan yang nggak bisa sebenarnya. tapi Gue juga jadi orang tua nggak mau ngebiarin dia gitu kayaknya. kenapa ya? Iya kita Ada- padahal kita dulu dididik seperti itu bisa jadi kayak kita gitu. kok kita kendor ya? Iya kita, tapi emang nggak tahu gue kayaknya anak gue SD juga nggak gue lepas naik angkot 2 kali. Anak lu juga kayaknya enggak lu anak lu gede. Anjing Depok Jakarta jauh loh kok, bisa diculik, bisa di Iya itu jauh loh, itu anjing Depok harus Jakarta. jalan 4:30 karena gue masuk jam 7 dari rumah naik 03. Ada dulu. kejadian aneh gak tuh selama naik angkot tuh? Nggak ada, pernah paling duit gue habis doang. Hah? Nggak bisa dulu bayar angkot terus gope gue. Gue Gak pernah dibetak gitu di angkot? nggak pernah, nggak ada gitu-gitu karena gue jalan 4:30 bareng tukang ayam paling. Orang mau ke pasar, iya juga bareng ya, tukang iya ayam. juga ya, belum ada betak ya. Iya belum ada. Pulang anak SD jam berapa sih anjing zaman itu tuh? Jam 1, jam 1, Jam jam 1 udah 12, pulang jam ya? 1 udah pulang gitu. Jam-jam rame lah. Jajan gitu. berapa dulu jajan? Goceng doang. Goceng. Naik. nggak. Ongkos 1.000. Ongkos 1.000, Pulang pergi 2.000. balik 2.000, terus gua kan jajan. Pernah gua goblok namanya masih SD ya. Gua aus nih, duit gua tinggal gope. Beli minum apa buat pulang naik angkot. Gua milih beli minum. Ausnya hilang, pulang jalan kaki gua pernah. Jauh dong. Jauh banget, sampai mau maghrib dari jam 1. Harusnya kan tinggal tahan aus aja ya. Iya, mending tahan aus cepet nyampe rumah kan. Bener. Gue mendingan milih minum aja dulu kata gue, ntar kan udah gak aus bisa jalan. Di tengah-tengah jalan aus lagi. Gitu. Ini logikanya nabrak banget. Iya. SMP kita lompat SMP. SMP gue masih di Jakarta. Di mana dekat SMP-nya? SD gue, SMP 211 namanya. 211. 211. Bandel gak di SMP? Di SMP nggak bandel sih gue. Lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja, pacaran tapi paling gue bandelnya nggak yang tawuran, nggak yang ribut gitu. Takut gue ribut gue. Bandel gue SMP paling pacaran ngapain aja pacaran zaman itu? kelas 3 gue pacaran. Gandengan Tapi tangan, kelas 3 gandengan tangan. gandengan tangan. Dulu Grepe-grepe gak? Grepe-grepe. pernah lagi perpisahan lah ya gue ke Jogja. Ke Jogja ceritanya 2006 gempa Jogja kan gede banget. Nah 2006 pas Jogja lagi gempa gede-gedenya hancur semua itu, gue lagi di Jogja. Perpisahan SMP. Iya jadi SMP tuh nggak jadi nyampe Jogja, malam paginya gempa hancur hotelnya tuh. Tapi nggak ada yang kenapa-napa kan? Nggak ada yang kenapa-napa, keburu keluar, pas baru goyang-goyang udah pada keluar. Rubuh gitu. tapi? Rubuh, depannya rubuh gitu. Tapi Orang- bangunannya nggak rubuh kan? Nggak sampai rata banget, bis gua kacanya pecah gitu. Gempa gede Jogja tuh ya? Iya 2006 itu yang parahnya tuh. Itu meletus gak sih? Meletus. Yang Mbak Marijan bukan ya? Bukan itu yang dulu lagi 2006 lah pokoknya. Nah lagi rame terus gue punya pacar itu, gue di bis duduk belakang gitu kan, dia ketakutan gitu, gue udah tenang gitu, terus ini ya apa? Ini ngebis nih dari Jogja Jakarta nih. Iya jadi akhirnya pulang lagi kita gitu karena tsunami biasa lah. Oh Hoak-hoak langsung itu gitu orang ya. bencana gitu. Cabut. Terus dia tidur sini, terus gue pegang tetenya kan. Gak sengaja gua. Wah nggak sengaja sih, kagak niat itu. Iya gak sengaja, terus waduh nangis kayak histeris bro. Hah? Histeris. Siapa yang nangis? Ceweknya. Wah aku ternodai gitu-gitu anjing gua. Gak sengaja kata gua gitu. Jahat, kamu jahat gitu-gitu. Ya Allah anjing sih kok makin kesini
di nggak ada yang nangis sekarang. Iya parah ya. Zaman sekarang. Sekarang bandel-bandel banget sekarang ya. Gue bingung gue gimana ya. Gue sininya doang padahal kan dia tidur sini, gue gini-gini doang gue. Ini kayaknya ada yang gue pecat-pecat juga ada. Kenapa lo Gue juga megang gini aja udah ngaceng banget dulu. Sini Nggak, dia kan nyender nih, tangan lo gimana gini atau? Iya kan nggak ada tidur di sini nih nyender gitu. Gue pakai tangan ini di sininya doang nih, atasnya doang gue. Wih kata gue langsung Ternodai tuh ya. kebangun dia mau ngerasa ternodai anjing. Gue minta maaf. Ketahuan gak sama teman-teman kiri kanan? Hah? Teman-teman kiri kanan ketahuan gak? Enggak, nangisnya pas udah nyampe gitu. Oh. Udah bilang, teman-teman juga udah lagi pada tidur malam itu juga udah Jam-jam 1 jam 2 gitu ya. minta maaf udah aku nggak bakal ninggalin kamu, aku bakal nikahin kamu. Gitu. Megang dada atas doang itu janji mau nikahin anjing zaman sekarang. Iya bener aduh. Zaman dulu gua inget banget ceweknya mau bunuh diri gara-gara pernah dicium. Putus gara-gara pernah dicium. Pernah dicium mau bunuh diri udah. Iya karena ngerasa udah gak virgin katanya zaman gua itu. Iya emang iya sih Anjing, zaman dulu tuh. Sekarang makin zaman anak kita gimana ntar ya Po ya? Gak tahu dah itu dah. Udah makin gokil lah SMP itu ya. SMA SMP. dong. SMA di mana SMA? SMA gua 3 sekolah juga gua. Anjing serius lu? SD 3 Kenapa sekolah. SD 3 sekolah, SMP 1. SMP 1. Satu sekolah doang. SMA juga 3 sekolah. Kenapa kok bisa 3 sekolah SMA? Enggak, gua kan pertama di 24 Tomang. Rumah gua Depok, sekolah di Tomang. Telat mulu. Jalan jam 4. Jadi dulu SMP kata bokap gua dulu tuh orang tua bangga aja kalau anaknya dapat negeri gitu. Beda sama sekarang, kalau sekarang bisa Kan swasta ada- yang bagus Ada, apa iya, gitu. sekarang kebalikannya tuh. Iya. Makin orang tua sanggup bayar mahal makin bangga dia. Iya, dulu kalau masuk negeri keren lah kan gitu. Gua keterima di negeri tapi di SMA 24 di Tomang anjir. Jalan 4:30 telat. Besok mundur jam 4 jalan masih telat. Hah, berapa jam lo di jalan, Po? Depok gua dari rumah gua tuh Depoknya juga Sawangan, dari Sawangan masih ke terminal. Ke terminal masih naik bis lagi yang ke Tomang itu kan jalanan dalam Di kota. Tomang udah mulai itu. macet ya? Iya macet gitu jam segitu dari dulu udah macet Jakarta, ya, itu. gila ya. Dari 2010-an ya. Iya. Enggak dong, 2008 gua. 2008. Udah macet itu. Wah, udah terus akhirnya pindah sekolah gua. Sampai tuh kelas 1 beres Mos ya? doang gua, mos. Apa? Masa ospek. Cuma 7 hari doang? Iya, seminggu pindah sekolah ke Kartika. Kartika Depok? UP Lenteng. Oke, di Lenteng situ. Agung. Belakang UP situ. Nah udah sekolah situ kelas 1. Pas naik kelas 2, gua pindah ke Kalimantan. Hah? Pengen nyobain Kalimantan. Kok random banget sih hidup lo anjing? Bokap kandung gua di Kalimantan. Oh lo kerjanya. mau nyoba kesana? Iya dia ngajakin ayo tinggal sini gitu. Pindah Sekolah di Kalimantan? sini. Ya gua cobalah gua izin itu ya udah boleh. Pindah Kalimantan sebulan doang gua. Gak betah tinggal sama bokap. Kenapa? Gak betah tinggal di Asing? hutan juga itu. Hutan. Pokoknya di Kalimantan gimana zaman lu sekolah di sana? Nah, gua jadi Anak-anak SMA-nya 1 gimana? semester lah 6 bulan. Nah, kalau di sini kan ribut gitu tawuran sekolah sama sekolah ribut sana gitu. Kalau di sana sekolah sama sekolah tawuran tapi yang berantem satu-satu yang lain nonton gitu. Oh partai, udah Iya. zaman partai itu. Iya, tapi di hutan gak bisa kabur lah ya gitu. Harus mati. Masa sampai mati sih? Iya, beneran. Ada di sana ada ribut gitu ya kan. Set palanya sampai putus. Anjing. Terus sama orangnya dibawa ke kantor polisi. Ini saya habis mutusin pala gitu. Lapor sendiri dia. Serius? Iya. Sama. Nih zaman dulu belum era TikTok kali ya? Belum, wah, kalau udah viral banget ya kali ya? Iya, viral banget. Nah, dulu inian. Nah, kan dulu di sini gua inian ya ngelihat anak-anak sekolah SMA tuh naik motor gitu Jupiter apa. Wah, di sono minimal harus Ninja 2,5 gitu. Karena Kalimantan mana nih? Kalimantan Timur gua. Kaltim? Iya, gua di Batu Kajang namanya. Penajam, Grogot nama daerahnya. Iya. Nah, jadi di daerah itu lebih ini ternyata gue kira di sana karena di hutan apa gitu ya. Lebih kalem, nah lebih brutal. Bukan lebih brutal, lebih brutal. tajir orang-orang sono gitu kayaknya. Oh iya bapak-bapaknya kerja tambang kali, Iya. kerja di mana kali.
yang kerja di sana dari bukan orang Kalimantan pasti jabatannya bagus, yang orang Kalimantan asli dapat suplai dana dari perusahaan kan. Jadi emang mau nggak mau harus kerja dia gitu. Kalau nggak kerja lu tambang lu ditutup. Dia mah yang penting gitu aja gitu kayaknya. Malah di sana tajir-tajir di sana. Iya, motor Ninja, Satria gitu-gitu di sini. Tapi lo ngerasa jiwa sosial lo waktu ngerasa terintimidasi nggak sama mereka tuh yang tajir-tajir semua? Enggak, karena bokap gua tuh di situ ada di salah satu perusahaan. Jabatannya gitu. ada juga. Iya, ada jabatan. Nah, jadi kayak sekolah itu apa? Kan bangun apa gitu ada nama PT-nya apa ada tanda tangan. Oh, sekolah bangun-bangun. Ya. Iya, buat dana CSR biasanya. Iya, CSR. Nah, itu bokap gua di itu. Nah, jadi ada tanda tangan. Semua kenal bokap gua gitu, ada apa-apa. Oh, ini anaknya Pak Asep ya gitu. Hah? Asep? Iya, bokap gua Asep namanya gitu. Nah, udah terus 6 bulan nggak betah, balik lagi gua Ke Jakarta. ke Jakarta. Pindah kemana lagi nih? Ke situ lagi, Kartika lagi. Ada orang comeback ke sekolah, Pong. Balik lagi. Orang mau pindah klub balik lagi ya. Dulu gua awal pindah Kalimantan itu biar IPA, dulu kan IPA IPS. IPA IPS ya. Gua di Kartika naik kelas tapi IPS gitu. Coba pindah Kalimantan masuk IPA karena bokap gua kenal sono bisa IPA gitu. Karena bangga zaman dulu tuh IPA IPS aja udah jadi derajat tuh ya. Karena kalau IPA bisa kemana aja, IPS nggak bisa ke jurusan IPA kan. Iya betul. Kalau IPA mau ke jurusan ekonomi, hukum tetap masih bisa. Tetap diambil ya. Dah udah, terus balik lagi lah gua. Lulus kuliah. 3 kampus juga. Anjing. Kuliah lu berapa lama sih? Kuliah 3 kampus gua. Enggak, berapa lama kuliahnya? Dari 2009 sampai 2018. Sampai sekarang. Belum lulus. Sekarang juga belum? Belum. Kampus pertama dong, kampus pertama. BSI gua awal kuliah. Karena gue pengen sambil kerja gitu nyari. Kampus Obama ya? Ya kuliah yang gak mahal biayanya kan gitu, udah sambil kerja tuh gua. Kampus kedua? Ini sambil kerja di mana nih? Kerja di bank gua. Kerja di bank. Jadi teller? Sales biasa. Kok sales bank mah siapa aja bisa masuk. Lulusan apa aja diterima kalau sales bank. Udah gua sales, nah sambil kerja. Terus keenakan nih kerja apa gitu. Wah, kuliah berantakan. Terus gua berhenti kerja. Pindah kuliah, ngambil hukum di Universitas Pamulang. Oke. Unpam. Terus di BSI gua PR. Public Relation. Anjing. Pindah hukum ke Unpam, hukum. Ambil apa? Ngambil hukum. Apa ada jurusannya kan ada? Belum nyampe itu kan semester 5 tuh penjurusan pidana perdata. Gua baru Tata negara juga kan bisa juga. Baru semester 3 udah nggak bener lagi. Ngapain lu? Masuk suci. Oh, itu udah mulai suci tuh. Iya. Masuk suci, kuliah gue tinggalin. Wah, gue masuk TV nih, kata gue sukses gue nih. Ini. Ntar dulu, sebelum masuk suci, perjalanan lu dari semester 3 sampai masuk suci ini ceritain dong nih. Gue gak tahu nih, bener-bener gak tahu. Jadi 2012 itu 2011 awal mulai gue open mic tuh di Depok gitu ya kan. Udah open mic ngumpul sama anak-anak ya. Kuliah di BSI udah enggak kan, daftar kuliah lagi sambil nongkrong, udah di Unpam tuh nongkrong kemana anak stand up. Siapa aja tuh lettingan itu waktu itu? Gua, Piko, gua bareng tuh sama Viko. Lo Viko. Dari rumah bareng ke open mic gitu. Iam. Ada Iam. Nah yang ngajak gua Iam karena Iam temen gua dari SMP gitu. Oke. Nongkrong. Nah nongkrong tuh Ajis gitu-gitu tuh angkatannya tuh awal-awal. Bareng tuh ya? Iya. Udah sambil kuliah lagi terus tapi masih lanjut nongkrong tetap kuliah. Terus ada audisi suci. Gua audisi lolos, Piko audisi lolos gitu. Udah terus wah gua suci gua males nih. Baru keterima sucinya masih 6 bulanan lagi kan. Baru dikabarin baru masuk TV lagi? Iya enggak prosesnya gitu. Habis audisi kan masih ada nunggu, gua udah males kuliah gua. Masuk TV gua nih. Raffi Ahmad tuh di Raffi Ahmad. Padahal TV juga TV Kompas anjing. Kompas bukan RCTI, bukan Indosiar gitu. Iya udah pede aja gua. Udah kuliah males gua lah kuliah. Tuh gua masuk TV. Mulai lah sucinya. Baru minggu kedua udah keluar gua.
kuliah udah berantakan. Tapi Piko lanjut kan? Piko mah lanjut sampai juara 2 sampai final. Ya anjir gue setahun diem di rumah anjir. Bro ini masuk TV padahal nih. Perasaan gue kira udah masuk TV udah mantep aja nih. Udah lagi habis itu. Nah terus 2 tahun 3 tahun. Itu umur berapa tuh? Umur 25 gitu 25. kan. 2009 ke 2013 lah itu. Nah tahun ketiga gue masih nganggur aja gue ya. Kagak ada job ini. Sementara Piko tiap hari muter stand up karena juara kan, jobnya banyak segala macem gitu kan. Anjir gue kuliah lagi aja lah gue, ntar kerja di Pertamina kata gue. Anjing. Kuliah. Ambil kuliah di mana yang ketiga? Di Jakarta gue kuliah di Jogja. Biar jauh lah, biar siapa tahu bener nih karena jauh kan. Iya, gitu. Nggak ada godaan. Ini Jogja merantau nih, maksudnya nggak ada teman sama sekali di sana. Ada, karena udah kenal anak stand up, ada stand up Jogja gitu-gitu. Hibzi tuh kenal satu kontrakan gua. Gua kuliah di Jogja, bener tuh sampai magang apa, lagi skripsi. Gua tapi masih ini udah skripsi nih? Iya. Tapi gua masih stand up dulu gua. Orang udah kenal, komunitas sudah tahu, Rispo udah lucu lah, di Jogja ada komik lucu gitu-gitu. Rispo gitu. Nah, ya dulu karena sering. Dewa Komedi. Iya. Ini julukannya? Dulu. Iya, julukan. Bikin sendiri. Jadi ya udahlah, gua kan sambil kuliah, tapi selama kuliah kan gua jaga toko vape tuh. Oh, apa? Ada namanya Red Vapor, gajinya 800 anjir. Sebulan. Kan Jogja kan UMR memang. Iya UMR rendah, cuman tetep aja dikit. Tiap bulan gue mintain duit Piko tuh. Kok bagi duit tiap bulan transferin sama dia gitu. Bokap nyokap mah udah ampun sama gue kuliah, kagak jelas. Udah yang ketiga gitu ya? Iya udah. Ya udah set. Lagi skripsi enak-enak udah magang udah mulai. Ernest ngajakin main film, susah sinyal. Main film. Ini kuliah di mana nih di Jogja? UPN. Negeri sekarang. Ilmu ekonomi. Kok bisa lo masuk negeri nih? Gua masuk, misalnya gua masuk nih Juni. September itu pemerintah SK-nya turun itu kampus jadi negeri gitu, jadi baru. Oh, berarti swasta dulu, Bang. Ya tapi kalau gua lulus ijazah gua negeri. Iya. Sekarang masuk UPN harus SBMPTN. Susah ya? Iya harus ikut. Nah itu angkatan soalnya gini, itu. di beberapa sekolah terakhir 3-4 tahun lalu gue manggung, ada sekolah yang gue ketemuin, ada jalur follower sekarang. Wush. Ada Pong. Dari 3-4 tahun lalu tuh sebelum Covid gue ingat. Piko pernah kuliah di endorse. Iya ada gitu-gitu. Mercu mana tuh Piko? Apa nama sekolahnya lupa, di daerah Pamulang atau Jakarta Selatan gue lupa. Jadi lo jadi duta sekolah itu kalau follower lo sampai ratusan ribu di Instagram. Beasiswa lo? Iya beasiswa ke Piko juga, cuman akhirnya Piko cabut gara-gara ini. Kalau dihitung-hitung banyakan stand up-nya sama kuliahnya, acara kampus punya acara dan stand manggung gitu. Kalau dihitung-hitung nombok ya? Daripada red card manggung. Nah, berapa semester? Ini udah sampai pengen skripsi kan? Udah skripsi. Ernest ngajak main film susah sinyal tuh gua waktu itu. Main. Jadi apa di situ tuh? Jadi wartawan gua inget. Terus scene-nya kebetulan lucu, rame tuh scene itu, potongannya rame, terus banyak tuh gua habis dari yang terus gua wartawan yang gua wawancara di film itu Gading sama Gisel. Bagaimana ini dia di film itu cerai. Terus cerai beneran rame lagi. Oh, di film itu ceritanya cerai. Cerai di film itu. Habis itu cerai beneran. Habis itu cerai beneran, video gua itu naik lama. Tapi sebelum dia cerai beneran gara-gara film. Musibah horor rezeki lau berarti itu ya. Sebelum dia cerai beneran tuh kan gara-gara film itu lumayan lah tuh 2 juta penontonnya. Jadi banyak tuh tawaran main film, terus gua main film udah nggak balik-balik. Cameo. Nggak pernah jadi pemeran utama nih, belum ada. Pemeran utama belum ada, paling seri-seri. Support. Ya, nah, dapat tawaran film banyak, nggak balik-balik ke Jogja. Nggak balik-balik ke Jogja sampai pada titik itu yang gue ceritain tadi, cewek gue nyuruh nikah kalau nunggu kamu lulus lama, ya udah.
Oh ini nih tadi prequelnya nih. Iya. Nikah. Gitu. Nikah udah. Nikah lah. Dulu inian apa namanya punya duit kan 1,5 juta tuh udah, terus akhirnya bokap gua bantu. Nah tapi pas gua pulang dari rumah istri gua tuh bilang mau nikah punya duit 1,5 juta, terus baru nyampe depan gang HP gua bunyi ada job film lagi. Oh gitu? Ya gua ada syuting di Ambon dulu 40 hari itu. Film apa? Tayang Ada Kapal Goyang Kapten udah tayang. Oh tayang. Ya nah lumayan tuh duitnya gitu-gitu dah. Terus udah sampai sekarang. Sampai di titik GJLS. Iya. Ceritain GJLS tercipta dong. Abis itu baru kita ngobrol ke depannya. Terus udah kan stand up film, udah nikah, udah punya anak juga gitu kan. Terus COVID tuh. Sampai pada titik COVID. Terus Regen nelpon gua. Po bikin apa kayak gitu. Ini 2020 nih ya? Iya. Berarti GJLS umur udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun. Bikin apa kayak gitu nih, bingung gua. Ayo sama siapa ya biar bertiga, sama Hibzi aja karena gua di Jogja kan 4 tahun. Ya kontrakan sama dia ya, kontrak bareng Hibzi, sering bikin video-video aneh juga gitu. Terus sama Hibzi aja lucu, Hibzi gua telepon. Hibzi tinggal di Depok dulu. Main dia ke Tangerang. Covid nih ya? Covid. Si Regen rumah di mana sih? Tangerang. Oh Tangerang. Gua juga di Tangerang karena istri gua orang Tangerang. Gua dulu masih nginep di rumah mertua gua. Nginep 4 tahun apa gua? Itu. Nginep 4 tahun. Itu pas tinggal bukan nginep. Anjing. Nginep 4 tahun Mas. Berarti awalnya Regen yang ngajakin. Iya, ngajakin bikin apa gitu. GJLS artinya apa sih anjing? Nggak jelas. Oh memang gak jelas aja udah? Singkatan tapi ini bang. Apa? G-nya Regen. Oh Gen. J-nya? J-nya Hibzi. L-nya Rispo. Hah? Dari mana sih anjing? Ya, biar Regen Hibzi Rispo aja. Kalau ditanya. Biar harusnya 4 orang dong. Enggak, yang LS-nya nih Rispo lah gitu. Oh, okay. Anggap aja gitu. Anggap aja Rispo ya? Iya. Oke diajak sama Regen. Apa tuh konten pertama tuh apa? Bikin konten sketsa ngasal. Jadi ada di Tangerang itu ada anak-anak ngomongin Regen, bang, gue punya alat, gue punya tim, ayo bikin apa lu gak usah bayar bang, gue support, terpaling gue naruh logo, namanya Make Kreatif. Anak-anak orang kaya gitu punya kamera, lighting, drone, punya deh bang. Ya ajak collab tuh ya. Nah ya udah dia ngerekamin. Jadi kan nyari portfolio, lu butuh tenaga lumayan tuh. Lumayan kan, set gue bikin dulu sketsa dokter keliling namanya. Jadi dokter keliling, bu sakit bu, tiba-tiba COVID, banyak beneran dokter sampai keliling beneran itu dibilang visioner gitu. Jadi habis konten itu COVID terjadi ya? COVID terjadi, terus gue bikin podcast. Gue bikin podcast, ngetek audionya via Zoom. Karena Zoom meeting, ambil audionya doang, upload Spotify. Wah, di anjing kenapa? Kan ada aplikasi lain banyak ya? Gak ngerti dulu, keresek bang. Dia upload di Spotify peringkat 1, ngalahin podcast mas dulu. Ah, emang gitu? Iya. Bertigaan itu? Iya. Itu bahas apa tuh? Ngomong gak jelas aja, gue lupa, gak pernah ada sampai sekarang podcast gue gak jelas jadinya. Nggak. Random aja, ngomongin random aja? Di upload. Naik lah, kok ngecek Spotify peringkat 1, terus rame yang mention dan dengerin gitu. Ya salah satu untungnya COVID tuh gitu, orang di rumah mantengin HP, sosmed, konten gitu. Itu kan COVID era Clubhouse itu. Iya. Nah, main gak Clubhouse lu? Dulu main sama anak-anak doang gitu dulu. Anak stand up doang? Iya anak stand up. Gak bergaul ke kiri kanan gitu? Banyak, temen gak tahu itu siapa, kan kadang rame tuh, gak tahu ya siapa itu. Clubhouse eranya itu tuh. Lanjut di-upload. Nah, terus tetap podcast, terus sampailah pada di kontrak eksklusif sama Spotify. Kontrak eksklusif, udah lanjut sampai sekarang udah jalan tahun ketiga. Sekarang udah punya channel sendiri kan, lagi bikin kantor. Ya udah punya, akhirnya. Nah ini duit dari Spotify buat apa ya katanya? Kalau kita bagi-bagi doang habis nih gitu. Bikin kantor aja yuk gitu. Udah meeting bikin kantor, waduh ribet ya, bikin ini aja dah rumah makan Padang kata Regen. Kenapa rumah makan Padang gitu? Regen itu kan. Regen yang mau bikin kantor? Enggak, kita mau bikin kantor terus Regen berubah, meeting lah sama orang ngobrol yang ngerti perusahaan apa gitu. Wah repot, terus kata Regen,
bikin rumah makan Padang aja bener, kita bayar orang masak beres itu mah nggak. Anjing banget sih Rigan yang ngusulin bikin Iya. rumah makan Padang. Iya, ya mana kan, iya ribet nih dijalanin kreatif mah gitu-gitu segala macam. Ya emang ribet tapi masa Padang sih gitu. Udahlah, terus ketemu lah ada orang mau invest gitu. Nih ntar kita, wah mau invest nggak ngerti juga kita, udah nggak usah lah katanya. Pakai duit yang ada dulu aja, udah akhirnya jalan udah sampai sekarang gitu. Berapa lama udah jalan tuh? Kan kemarin gue kesana tuh. Kalau secara GJLS sudah 4 tahun, secara perusahaan udah 3 tahun bang. Udah 3 tahun ya? 3 tahun udah. Kapan tuh yang punya gue tayang tuh? Bentar lagi lah. Bentar lagi. Gantian. Bang. Gantian ya, gantian. Lagi bikin bumper bang. Baru itu berarti? Apa? Kemarin Baru. Bumpernya baru syuting. Masa belum ada bumper. Bumper baru syuting sama anak-anak kantor kan yang murah-murah bang itu. Jadi agak lama. Kantornya seru banget Pong, buset. Serunya bukan masalah ini, buset di ujung banget. Gue bilang ini anak-anak yang kerja di sini pada anak sini apa anak Jakarta, Po? Ada anak Depok, ada. Gila anak jauh banget itu Parung. ke bandara anjing. Ya, Udah nyampe titik ini ya. udah sampai Dari di nol titik nih. ini. Nah, Udah. sekarang pertanyaan berikutnya nih. Ini selalu pertanyaan yang gue tanya ke bintang ke tamunya lah, ke guest yang datang. Sekarang apa sih, Po? Gue penasaran yang lo kejar tuh apa sih yang lo kejar? Karena kan udah masukin, lo lahirnya 92-an ya, 92. 91. 91. Hmm. Udah paruh baya nih, rata-rata umur orang kan 60, Iya. 70, 80 tuh ada bonus tuh. Udah setengah nih hidup nih, tinggal setengah lagi. Iya. Apa yang lo kejar, Po? Ini serius nih, Gue- tadi kan. Kalau lu tanya apa yang gua kejar, gua dari dulu nggak pernah punya target apa-apa. Eh. Sampai regen, hibzi aja gitu. Hmm. Lu terlalu santai purang. Gue emang santai anjir, emang nggak pernah. Gua nggak pernah takut akan masa depan gitu karena gua beneran lah. Karena gua anjir masa kecil aja udah sebrutal itu keluarga gua anjir, gua kayaknya nggak ada yang perlu gua takutin lebih dari ini gitu jadinya. Udah gitu nyantai begitu nikah punya anak berubah lagi. Berubah lagi mulai mikirin kalau gue bawa. Berarti transisinya pas punya anak? Iya pas punya anak gitu. Punya anak bini gue tuh tadinya orang yang takut nih. Misalnya kita punya duit nih gitu. Ya udah ini kita pakai gitu, ntar yang ini sisanya buat besok itu. Gue kalau gue nggak bisa gitu, gue punya duit sekarang, gue pengen apa ya beli aja dulu gitu, besok pasti ada lagi rezekinya gitu. Bini gue tadinya hari ini aja dulu gitu iya, ya. bini gue nggak bisa kayak gitu, sekarang lama-lama bisa. Oke, gue pikir lo yang berubah aja. Iya, lama-lama bisa. Karena dia merasakan juga ternyata nggak perlu dikhawatirin, emang nggak akan terjadi apa-apa iya, juga memang. gitu. Ya. Kan orang kan kena jebakan Batman banyak kan manusia kan. Masuk ke dalam sistem nih, Po. Dia pikir bisa dengan cara menabung apa, itu semua ilusi sebenarnya. Iya. Iya kan, bener Iya, kan? beneran. Mana ada tuh menabung mah habis nabung. Habis. Dia nggak, kalau orang nabung nggak mikirin inflasi. Duitnya misalnya nabung se-M, ditabung aja berapa tahun kemudian ternyata nilainya turun. Berarti ini sekarang nggak ada yang dikejar nih. Nggak ada, gue dari dulu juga emang nggak ngejar apa-apa gue, jadi jalan tapi ntar ketemu gitu. Makanya gue kadang mikir kayaknya gue nggak bisa kaya banget dah, karena gue nggak pernah susah banget gitu. Oh, ngerti. Iya karena ngerti. maksudnya orang-orang kaya gitu kayaknya dulunya parah gitu. Walaupun kalau gue ceritain menurut orang itu susah, gue pada saat itu nggak ngerasa gue susah gitu. Nggak, Kayak oke. gue pernah punya di Jogja gaji 800.000, duit nggak punya apa. Gue nelpon Piku juga dapet duit gitu. Jadinya ngerti. ya kalau dipikirin ya sebenarnya itu susah, tapi nggak gue nyampe miskin melarat banget gitu ya. iya pernah melarat, menurut orang-orang melarat gitu mungkin posisi itu, tapi guanya nggak ngerasa susah. Kitanya nggak ngerasa. Ya udah jalanin aja gitu. Gue kalau punya segini keinginan gue segitu gitu. Pas begitu punya lebih baru gue nggak pernah punya keinginan yang lebih dari apa yang gue punya gitu. Jadinya pas gue punya baru kayak gue sekarang main motor gitu. Pas gue mampu ya gue main gitu. Dulu nggak ada duitnya, gue nggak kepengen beli motor, nih sekarang punya duit jadi pengen beli apa motor. Cafe Racer? Enggak, beli motor-motor nekat. Ada gue moge, ada modif motor Matic sampai 200 juta gitu. Anjing. Rezeki ada aja ya pas ini ya. Iya rezekinya ada aja gitu.
Berarti udah gak kepikiran, gak ada yang bener-bener gak ada nih? Gak ada, gue tinggal di rumah mertua gue gitu. Gue mau beli rumah, kata bini gue jangan kredit, gue nggak mau kredit, pusing gitu, penghasilan gak jelas, apa lu punya kreditan gitu. Ya udah, nggak, doain aja. Terus kan ada ngasih rumah gue. Iya, Siapa rumah dikasih? Itu Pak Haji Alwi. Oh gitu? Dia mau ketemu karena gue sering konten sobek-sobek baju, katanya anaknya ngefans. Kasih rumah? Terus ketemu nggak di DM di Instagram sama anak buahnya gitu. Mau ketemu bos saya nggak, nanti dikasih duit 5 juta. Wah nggak mau lah gue, apa sih nggak jelas ini orang ngasih duit 5 DM juta. random ya? Iya. Terus dia dia bongsial gitu. Iya, terus kan, dia DM Ebel. Ebel orang belangsa. Ebel apa nggak mikirin apa-apa. Iya hidupnya. Bisa ketemuin saya sama Rispo, Regen, Hibzi nggak? Nanti kamu saya kasih 5 juta, ntar mereka juga saya kasih 5 juta. Jadi calo dia. Ebel nggak ngomong nih, Bang Ebel lagi deket rumah abang nih, nelpon. Oh gitu? Abang di mana? Gue lagi syuting. Gue lagi syuting. Gue lagi syuting di Kompas, ingat banget gue. Gue lagi syuting Bel. Ya udah pulang syuting abang sini aja gitu. Ini Ebel dekat rumah mana? Di Tangerang. Ebel sengaja dia nyari warung kopi dekat Tangerang, rumah gua. Terus Gua datang udah sama Bapak Haji itu dia. Terus Gua datang sendiri, Regen langsung pulang, dia langsung pulang. Ngobrol gua. Bang ini yang DM mau ngasih 5 juta. Oh iya beneran. Kamu saya nggak dibalas, emang kirain saya bohong nih, dikasih gue duit 5 juta cash. Gitu. Ebel juga dikasih duit 5 juta, ngobrol lah, bercanda-canda. Mau pulang nih gue pamit. Pak Haji saya pamit ya, makasih nih waktunya nih duitnya. Saya ada perumahan di situ, besok pilih gitu. Ih anjing. Iya, terus hidup gua, seru juga ya hidup ya. Kan nggak percaya, belum inilah gue gitu. Terus gue bilang, itu Regen Hibzi boleh diajak Pak Haji, ajak aja sekalian suruh pilih rumah gitu. Seriusan ini? Tiga-tiga dapat? Iya 4 sama Ebel. Rumah. Pilih, gua milih rumah 1, Regen milih 1, set. Gua sebelum Enggak kan pas dibilang gitu lo kaget gak? Ya kaget, gua masih ya udah. Regen itu awal. Lo kasih tau Regen gak? Lo kasih tau Regen, kasih tau gimana? Regen besok ikut gua nih mau kasih rumah. Apaan sih, siapa namanya? Tuh gak jelas tuh penipuan apa gitu. Oh gitu. Regen gitu, oke. Terus? Dia orangnya lebih berhati-hati dia. Gue bilang istri gue, yang ini aku mau kasih rumah. Aduh apaan itu, hati-hati yang itu orang saya nggak tahu, orang Balikpapan lagi main ke Tangerang. Dia juga bukan orang Tangerang, di Jakarta juga cuma itu. Dia pokoknya cerita anaknya ngefans gitu-gitu segala macam. Udah besok milih rumah, ada perumahan di klaster ada tuh. Gue kirain dia ngasih rumah, ntar gue promoin kayak apa gitu. Pak Haji nih saya promoin ya biar laku. Bukan, ini bukan perumahan saya, katanya punya teman saya beli-beliin aja gitu. Ini buat lu. Dibeli-beliin berarti nggak usah promo, nggak usah lah katanya, ngapain. Wah ya udah. Anjing random banget ya. Surat balik nama, kan masih nama developer, balik nama kita, biayanya 40 juta. Pak Haji ini saya bayar sendiri ya gitu. Udah tenang tuh. Ntar saya bayarin, udah sekarang udah surat sertifikat SHM udah nama gua semua. Dia yang bayarin. Anjing random banget ya hidupnya, random banget ya. Iya gitu kayak. Ya udah, terus dari situ emang terlalu banyak kejadian aneh-aneh, ajaib-ajaib, jadi gue bingung mau takut sama apa gitu. Keren. Berarti ini bener-bener gak ada yang dikejar ya, pokoknya hidup untuk hari ini aja. Maksud lo gak ada planning 5 tahun ke depan gitu? Gak ada yang dikejar, tapi lebih hati-hati sekarang gitu gue. Apa? Gara-gara anak? Iya. Hati-hatinya apa nih? Bahaya keselamatan lu atau? Enggak, kayaknya. Waktu itu kan Coki kesehatan. Iya. Dia takutnya. Kalau gue juga kesehatan, takut gue juga sih asam urat, tapi gue nggak peduli gitu. Semurat gue. Kenapa? Sering sakit, gue gak bisa jalan lah kalau habis makan daging aja. Dulu mau makan daging nabung-nabung, sekarang udah bisa makan daging asam urat. Gitu ya, kenapa ya? Dulu duitnya gak ada, pengen apa gak bisa. Sekarang duitnya bisa, duitnya ada, cuman gak bisa makan. Anjing ya, itu adil banget ya. Mau beli daging gak bisa. Iya, asam urat. Tapi tetap gue nggak terlalu ini sih, gue ya selagi ada obat gitulah. Nah, tadi kan yang lo takutin, lo takut sama kematian nggak? Sekarang sebelum itu yang lo takutin dulu sebelum takut kematian, ada nggak?
nggak ada gua. Kalau gue takut ada, gue nggak bahagia takutnya. Kalau Gua tadinya nggak pernah mikirin kematian gitu, terus gara-gara umroh kemarin itu tiba-tiba berubah drastis gitu lah gua, jadi mulai pengen bener nih, pengen mulai ibadah rajin apa gitu, jadi makin takut gitu. Soalnya gini po, takut mati gitu, terus sama pas punya anak juga gitu. Gue dulu naik pesawat bodo amat gitu, sekarang mau naik pesawat kemana gitu, ini kalau gua kenapa-napa gitu, anak gua ada nggak orang yang bisa memperjuangkan dia seperti gua memperjuangkan mereka gitu-gitu. Gua kemarin gue lihat po konten di TikTok, ini dari apa sih namanya Pong, yang ini pesawat apa namanya, tiket pesawat tuh, yang nukerin tiket pesawat, ya pokoknya tempat orang beli tiket pesawat lah. Ya pas mau check in kan ada pegawainya tuh, yang mereka ternyata faktanya banyak pasangan suami istri pesan tiket pesawat beda sejam. Oh iya. Gue baru tahu nih pas ditanya alasannya, karena mereka punya anak. Jadi kalau pesawatnya kenapa-napa nggak dua-duanya. Iya. Gue bilang anjing ada ya pasangan beli tiket, maksudnya gue sama bini gue aja kalau berangkat kemana beli tiket beli aja bareng. Iya. Dia misah loh, beda sejam flightnya. Gue kalau sama bini gue bareng, kalau di kantor gue bedain. Apanya? Kalau di kantor dulu gue kan ada liquid juga, ada GJLS gitu. Kalau kantor ini gue pimpinannya jangan ada yang berangkat bareng gitu, kalau kenapa-napa mati nih kagak ada yang tahu ini kantor mau dibawa kemana gitu. Sisain satu ya. Minimal ada satu ya. Tapi itu emang ya benar juga gitu, cuman ya ketahulah. Kan kematian kan hal yang pasti nih. Pasti kita mengalami kan, karena belum ada nih dalam sejarah manusia hidup abadi nih. Lu mau mati umur berapa po? Nih jarang, maksudnya kan rata-rata di sini yang gue undang pasti kan orang terkenal lah ya, public figure gitu atau punya pengaruh. Biar para penonton gue nih manusia. Jadi penonton nanti gue ceritain kenapa. Jadi terpisah nih po, ada manusia ada monyet. Nanti gue ceritain supaya para manusia ini pada tahu. Lu mau mati umur berapa po? Gua mau mati umur nggak mau terlalu lama juga sih gue. Nah kan menarik nih. Oke, nggak mau terlalu lama. Oke. Umur berapa? Rata-rata kan 60 ke 70. Rata-rata sekarang ya. Ini datanya kayak gitu, 60 ke 70. 70 ke lebih tuh udah bonus tuh. Iya. Ini udah setengah nih, berarti kan sekarang 33 ya? Iya. Sisa 27 tuh. 27 tahun. Kira-kira umur berapa? Ya 65 lah gitu. 65, anjing 65 masih muda itu po. Hitungannya. Iya 65 udah ya cukup lah kayaknya. Cukup ya? 65 cukup berarti 32 tahun lagi nih. 32 tahun lagi gitu. Gue emang gak mau lama-lama, apalagi abadi, gak mau gue. Ya. Kitanya harus abadi karyanya. Karyanya harus, kalau umur lu abadi mau lu temen lu udah pada mati lu hidup sendiri. Wah, enak sih, gak enak. Kesepian banget anjing. Iya, Regan pernah gue cengin kan gitu katanya. Lu kalau lucu terus mati duluan lu Gen gitu gue. Lu kalau biarin gue mati duluan, lu gue sumpahin abadi, mampus lu. Nabrakin kereta hidup lagi lu mau lu gitu kan. Udah gak ada siapa-siapa di dunia ini, lu mampus. Oh ya lebih ngeri itu, lebih ngeri abadi anjir. Lebih ngeri. Iya kan? Nah, umur segitu 65. 66. Umur ini udah pas banget, udah mau di ujung. Dia gak suka ngedoain orang abadi bang, bener Bang. Berapa menit nih Bang? Hah? Anjing 52 gak baru. Nabrakin kereta hidup lagi. 65 oke. Mau matinya gimana mau matinya? Di rumah sih gua. Ekspektasi nih ya. Ekspektasi. Lagi tidur. Apa kepleset kamar mandi? Anjing kan kepleset kamar mandi banyak tuh. Iya kepleset kamar mandi. Enggak, lagi di rumah. Tapi kalau umur segitu gue pernah liat konten TikTok. Orang yang bilang meninggal kepleset di kamar mandi itu sebenarnya salah. Sebenarnya gara-gara dia bangun tidur mandi air dingin. Iya kan, dan langsung pala. Iya langsung pala. Tahu kan lo? Darah naik. Darah naik, pembuluh darah pecah, jebret, pingsan, kebanting. Ya. Berarti kalau udah tua nanti mandi jangan langsung dari pala. Pala, dari kaki dulu, badan. Ngeteh dulu.
Kan nggak buru-buru berangkat. Udah tua. Ngeteh dulu anjing. Berarti lu umur 65, anak lu umur 34-an ya, 30-an. Gitu. Ya udah Lagi tidur. Boleh lagi tidur lah. Lagi tidur ya ekspektasinya. Cuma kalau nggak sesuai ekspektasi gimana kok? Nggak sesuai ekspektasi. Ya iya gue pengen tahu nih situasinya. Gue selalu penasaran nih. Situasinya lu udah sakit, terus? Kalau bisa jangan sakit lah. Iya kan? Kan nggak semuanya sesuai ekspektasi Iya, kita. Lu lagi sakit nih, lu tahu nih. Kalau lo itu masih hidup cuman karena alat bantu, apa yang lo lakuin tuh? Kira-kira. Ini kejadian di mertua gua tapi ini like. Nah gimana coba ceritain. Mertua gua di rumah sakit gitu. Dokter bilang ini kalau alat saya cabut ini meninggal gitu. Nah terus istri gua bilang udah cabut aja, kalaupun dia masih hidup juga kasihan, cuma hanya memperlama doang Ya, gitu dia sakit gitu. Kalau posisinya seperti itu gua kalau gue bisa ngomong pasti bakal minta cabut gitu ya. Karena pasti nggak enak banget. Tapi lebih enak ya maksudnya tahu gitu. Iya, tahu kapan mau lewatnya gitu kan. Iya. Kelar nih Tapi gue nih. posisi yang sakitnya kan dengan keadaan sedrop itu nggak mungkin nggak juga. Itu kan dokter ngomongnya ke keluarga yang masih sehat. Bener gitu. juga. Tapi kalau cabut gua itu ya? ada di posisi itu ya mending cabut lah daripada biaya juga. Mikirin biaya. Iya. Jadi gini nih, gue tuh lagi pengen coba terus menerus menggaungkan ini untuk membedakan monyet dan manusia. Gue pengen tanya nanti. Jadi kan IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,48. IQ monyet itu 75 sampai 80 sampai 90-an. Berarti banyak penonton kita tuh yang kayak monyet po sebenarnya po. Nah, IQ-nya. Iya, monyet megang HP beres gak? Komen-komennya beres gak? Kalau monyet megang HP? Ya enggak. Udah pasti gak beres kan? Ya, ngomongannya pasti. Kemana-mana tuh. Iya. Lu setuju gak sama itu? Enggak. Kenapa? Tergantung dari sisi mana gitu. Nah coba dong nih terakhir nih gimana? Kalau Karena gue pengen pisahin, jadi penonton gue di sini mudah-mudahan semuanya manusia. Jadi gue kalau orang bilang apa namanya netizen yang budiman, terus ada kan sarkas-sarkasnya Om Ded bilang penontonnya smart people, masih orang tuh kan? Masih orang. Kalau gue langsung dua aja nih, manusia sama monyet nih. Ya kalau gue tergantung dari sisi mananya dulu sih gitu. Gue kalau misalnya gue tarik ke kepercayaan gue gitu, agama gue gitu, misalnya manusia udah makhluk paling sempurna gitu, emang diciptakan dia sesempurna itu gitu. Yang satu punya akal gitu. Kan kelakuannya tapi kayak monyet. Gimana ya? Monyet.